Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah 15 juta pekerja akan terancam batal terima subsidi gaji Rp600.000? Sebuah klaim beredar bahwa hampir 15 juta pekerja terancam batal menerima subsidi gaji sebesar Rp600.000. Hal ini beredar di media sosial. Klaim ini terdapat dalam sebuah judul artikel dari situs bacaberita.online yang berbunyi terancam batal hampir 15 juta pekerja terancam batal terima subsidi gaji Rp600.000. Di Facebook, tautan artikel itu dibagikan oleh salah satunya yaitu akun Raja Rasap, yakni pada 19 September 2020. Hingga artikel ini dimuat, unggahan tersebut telah dibagikan lebih dari 1.400 kali. Kemudian dikomentari lebih dari 1.800 kali dan direspon lebih dari 21.000 kali. Apakah benar hampir 15 juta pekerja terancam batal terima subsidi gaji Rp600.000? Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim cek fakta dari Tempo pun mula-mula membaca artikel di situs bacaberita.online dan hal itu dilakukan secara menyeluruh. Namun di dalam artikel yang dikutip dari situs media Tribun News ini tidak terdapat informasi bahwa hampir 15 juta pekerja terancam batal menerima subsidi gaji Rp600.000. Menurut artikel tersebut, sebagian dari 14,7 juta data calon penerima subsidi gaji Rp600.000 memang tidak bisa diproses. Namun menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, jumlah data yang dimaksud hanya sebanyak 1,7 juta data. Sementara sejumlah data yang dikembalikan untuk diperbaiki oleh perusahaan sebanyak 1,2 juta data. Ada sekitar 1,7 juta data yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian ada 1,2 juta yang masih diproses ulang. Kita kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan kami sedang menunggu proses perbaikan, ujar Agus pada 18 September 2020, seperti tertulis dalam artikel di situs bacaberita.online tersebut. Untuk memastikan informasi ini, Tempo pun menelusuri pemberitaan di situs-situs media kredibel dengan memasukkan kata kunci pekerja batal terima subsidi gaji di mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan sejumlah berita yang memuat pernyataan dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto terkait dengan hal tersebut. Dikutip dari situs media kompas.com, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, dari 14,7 juta data calon penerima subsidi gaji bantuan subsidi upah atau BSU Rp600.000 yang sudah diterima, sejauh ini terdapat 1,2 juta data yang harus dikembalikan untuk diperbaiki perusahaan. Hasil itu didapat setelah BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi 3 lapis terhadap data-data yang masuk sebelum diserahkan pada Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Nantinya Kemenaker akan memeriksa kembali kelengkapannya sebelum dicairkan kepada para calon penerima subsidi gaji dengan total 2,4 juta tersebut. Ada 1,7 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian ada 1,2 juta yang masih diproses ulang. Kita kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan kami sedang menunggu proses perbaikan, ujar Agus pada 18 September 2020. Sebanyak 1,7 juta data yang tidak bisa diteruskan itu akhirnya dianggap tidak valid karena tidak sesuai dengan kriteria penerima subsidi upah Rp600.000 yang telah ditetapkan. Syarat penerima BSU adalah warga negara Indonesia, terdapat di BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2020, kemudian memiliki upah di bawah Rp5 juta dan memiliki rekening aktif per Juni 2020. Dilansir dari situs media CNBC Indonesia juga, BPJS Ketenagakerjaan harus mencoret 1,7 juta penerima subsidi gaji atau bantuan subsidi upah Rp600.000. Alasannya, karena mereka tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020. Dengan demikian, jumlah penerima subsidi gaji yang rencananya sebanyak 15,7 juta pekerja itu akan berkurang menjadi 14 juta pekerja. Setelah dilakukan validasi, 1,7 juta tak bisa dilanjutkan atau di-drop diserahkan pada Kemenaker. Begitu kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto pada 17 September 2020. Menurut Agus sendiri, validasi masih terus dilakukan hingga saat ini.
Sampai dengan 16 September 2020, sebanyak 12,8 juta rekening sudah tervalidasi. Sekitar 11,8 juta rekening diantaranya sudah diberikan kepada Kemenaker untuk verifikasi lebih lanjut. Penyerahan data ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama pada 24 Agustus 2020, terdapat 2,5 juta data yang diserahkan. Tahap kedua pada 1 September 2020 terdapat 3 juta data, adapun tahap ketiga pada 8 September 2020 dan tahap keempat pada 16 September 2020 terdapat 3,5 juta data dan 2,8 juta yang diberikan kepada Kemenaker. Akhirnya total yang sudah diselesaikan sebanyak 11,8 juta rekening. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah juga mengkonfirmasi hal tersebut. Ia mengatakan saat ini pihaknya telah menerima data baru untuk program bantuan subsidi upah atau BSU dari BPJS Ketenagakerjaan. Katanya, kemarin mereka telah menerima data baru dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 2,8 juta calon penerima. Dan katanya, sudah proses batch 4 sesuai dengan juklaknya. Begitu kata Ida pada 17 September 2020. Sehingga berdasarkan pemeriksaan fakta tadi, klaim bahwa hampir 15 juta pekerja terancam batal terima subsidi gaji sebesar Rp600.000 itu keliru. Artikel dengan judul yang berisi klaim tersebut tidak memuat informasi bahwa hampir 15 juta pekerja terancam batal untuk menerima bantuan subsidi upah Rp600.000. Di dalam artikel tersebut juga Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan jumlah penerima subsidi gaji yang dicoret sejauh ini hanya sebanyak 1,7 juta orang. Pernyataan Agus soal jumlah penerima subsidi gaji yang dicoret, yakni sebanyak 1,7 juta orang, hal ini juga dimuat di sejumlah situs media kredibel. Pak Jokowi, 7 juta orang RI nganggur nih. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebanyak 6,88 juta per Februari 2020 atau hampir 7 juta orang. Angka tersebut naik 0,06 juta atau 60.000 orang dibandingkan posisi Februari tahun 2019 yang mencapai 6,82 juta orang. Kepala BPS Suharyanto mengatakan, angka pengangguran ini belum termasuk jumlah pengangguran yang terjadi selama pandemi corona alias COVID-19. Bisa dilihat dari iklan lowongan kerja bahwa Januari dan Februari masih stabil, Maret mulai menurun dan April turun drastis. Begitu kata Suharyanto dalam paparannya via video conference Jakarta pada hari Selasa 5 Mei 2020. Suharyanto juga menyebut, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 199,38 juta orang atau naik 2,92 juta orang. Dari angka tersebut, ia masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 137,92 juta orang atau naik 1,73 juta orang. Sedangkan yang bukan angkatan kerja berjumlah 61,47 juta orang atau naik 1,19 juta orang. Khususnya, angkatan kerja dari total 137,91 juta orang, pengangguran sebanyak 6,88 juta orang. Sedangkan sisanya yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang atau naik 1,67 juta orang. Dari 131,03 juta orang yang bekerja ini terdiri dari 91,59 juta orang sebagai pekerja penuh, 31,10 juta orang pekerja paruh waktu dan 8,34 juta orang merupakan setengah pengangguran. Berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, menurut jenis kelamin, pria yang akrab disapa Kecut ini mengaku TPAK perempuan menurun ke angka 54,56% di Februari 2020. Sedangkan jumlahnya laki-laki masih mendominasi dibandingkan perempuan. Jumlah pengangguran nasional itu didominasi oleh para lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang mencapai 8,49%. Sedangkan jumlah pengangguran paling rendah berasal dari tingkat pendidikan ke bawah, yakni sebesar 2,64%. Selanjutnya, lulusan sekolah menengah pertama atau SMP sebesar 5,02%,
Disusul pendidikan tingkat universitas yakni 5,73%, lulusan diploma 1, 2, dan 3 sebanyak 6,76% dan sekolah menengah atas atau SMA sebanyak 6,77%. Sedangkan menurut kelompok umur, pria yang disapa Kecuk ini menyebut kelompok usia yang mendominasi adalah antara 15 sampai dengan 24 tahun dengan porsi 16,28%, sedangkan usia 25 sampai 59 tahun porsinya 3,14% dan usia 60 tahun ke atas hanya 1,08%. Berdasarkan provinsi, BPS mencatat angka pengangguran paling banyak di Banten. Total ada 489.000 lebih atau 8,01% penduduk yang telah menganggur.